kita awali 3 penanya dulu. Mas. Ayo. Gimana? Atau mungkin sudah masuk di dalam jenangannya atau belas? Seperti ya, silakan. Ya, terima kasih waktu yang diberikan. Sebelumnya saya sampaikan sungguh pangjali, Om Swastiastu. Terima kasih, pemaparan materinya sangat luar biasa sekali. Semoga adik-adik dan anak-anak ini bisa menerapkan dan mengimplementasikan di kehidupannya sehari-hari. Itu harapan dari kami. Yang saya tanyakan seperti ini Pak, problema yang ada di desa-desa, terutama di kami itu ya, generasi Hindu itu mulai kecil sampai dewasa, sampai tumbuh remaja itu tetap Hindu. Tetapi setelah menikah, permasalahannya itu setelah menikah Pak. Nah, setelah menikah itu karena tidak lagi dengan orang Hindu, jadi goyahnya di situ Pak. Misal yang saya tanyakan bisa ditekankan ke adik-adik, carilah yang seiman biar nggak ribut gitu. Itu bagaimana? Jadi untuk ngasih penekanan kepada adik-adik atau pengarah kepada adik seperti itu. Dan yang kedua, permasalahan itu kurangnya buku-buku tentang terutama kitab-kitab suci yang ada, maksudnya itu buku cetak seperti itu Pak ya. Kalau di HP itu kemungkinan hanya anak-anak itu hanya YouTube ataupun pelajaran-pelajaran yang menyimpang dari kitab suci seperti itu. Sebenarnya sudah ada ya, Weda digital itu sudah ada, tetapi katanya aplikasinya kebesaran atau HP-nya kurang apa seperti itu, alasan saja. Jadi buku cetaknya yang saya harapkan lebih diperbanyak lagi, karena di toko-toko umum itu belum ada gitu, terutama kitab-kitab suci seperti itu. Mungkin itu saja yang ditanyakan dari saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Mungkin bisa dikenalkan dulu Bu. Tadi mungkin kelupaan nama dan asal usul. Belum tadi ya. Aduh. Ya terima kasih. Nama Erna Yuniase dari Kecamatan Gedangan Pak, dari pelosok paling selatan. Sebelahnya Balikambang seperti itu. Oke, terima kasih. Baik, mungkin kita lanjut pertanyaan langsung apa gimana? Pertanyaan kedua dulu aja. Pertanyaan kedua, silakan. Oke. Mik. Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Sinta Saraswati, asal dari Kecamatan Pakesaji. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Ini kan tadi materi pemaparan tentang karakter Hindu itu sendiri Pak ya. Nah, zaman sekarang itu kan yang saya ketahui di beberapa sekolah, tepatnya di kota itu kan banyak anak sekolah, misalnya sekolah yang khusus, maksudnya bukan khusus agama, tetapi identik dengan suatu agama gitu. Nah, tetapi di sana muridnya tidak hanya agama itu saja, tetapi ada agama Hindu dan juga agama sebelah. Nah, kita memfokuskan di agama Hindunya Pak. Di sana biasanya itu pendidikan agama Hindu itu tidak terlalu penting. Jadi yang dibutuhkan itu hanya agama sesuai dengan sekolahnya. Jadi kita sebagai seorang Hindu itu mengikuti agama yang ada di sekolah tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita memberikan penguatan karakter pada siswa yang kurang tentang pengetahuan Hindunya Pak.
Nah, kebanyakan yang saya ketahui itu mereka yang sekolah di tempat tersebut juga jarang mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan yang kita miliki, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi Bapak menjelaskan tentang Hindu. Asal kata dari Hindu, HINDU. Nah, yang ingin saya tanyakan, sumbernya itu dari mana, Pak? Itu yang ingin saya ketahui. 2 pertanyaan itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan kedua dari Mbak Sinta. Mungkin lanjut pertanyaan ketiga sebelum dijawab oleh Pak Rudi. Silakan. Sementara cukup 2. Saya rasa mungkin satu lagi. Oke, mungkin kita buka cukup 2 dulu. Nanti mungkin setelah mendengar jawaban ataupun pemaparan dari pemateri, mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut. Oke Bapak, yang pertama adalah dari Mbak Erna Yuniase dari Medangan. Pertanyaannya adalah, menikah yang jadi penggoda ataupun yang membuat bimbang seorang yang beragama Hindu ketika punya calon dari agama selain Hindu. Yang kedua mungkin ini hanya masukan Bapak, ini buku-buku cetak bisa diperbanyak. Mungkin itu Bapak yang pertama, kami persilakan. Oke, makasih Bu Erna tadi ya Bu Erna. Jadi itu adalah dinamika sesungguhnya bagi pernikahan itu menjadi suatu sebab seseorang meninggalkan ajaran kitab suci Vedaya. Tapi itu kan dari Mas Kudari tidak menyatakan salah satu sumber dari itu adalah pergaulan. Satu di rumah tangga dulu, kedua adalah dari pergaulan. Kan gitu Mas Kudari, ada 3 penyebab ya orang menjadi berubah ya Bu. Tadi penjelasan Mas Kudari. Nah, dalam keluarga tentu orang tua itu memiliki peran yang penting. Ya, orang tua ini. Jadi mungkin Ibu sudah berkeluarga ya Bu ya. Ya, pantas Ibu bertanya itu sesuai, saya yakin. Jadi kita sebagai orang tua harus menjadi role model atau contoh bagi anak-anak kita. Bhagavad Gita ada ayat 3 sloka 21 dengan tegas mengatakan, Yat-yat acara tisresta tata dewi tarujana, saya pramanan guru ti lokastan anu wartanti. Jadi yat-yat acara tisresta, kebiasaan apapun yang kita ajarkan. Tata dewi tarujana, pelajaran atau pengetahuan apa yang kita sampaikan. Lokastan anu wartanti, dunia itu akan mengikuti kok. Artinya apa? Kita sebagai orang tua ayo menjadi contoh. Jangan hanya ngomong, le, kon tangio jam 4 sembahyang, bapak ibu tangine jam 8, pripun menjadi contoh kan tidak. Le, jangan rokokan, bapak ibu gebus rokokan, bagaimana kita mau melarang anak kita? Jadi orang tua di dalam keluarga dulu nggih Bu nggih. Ayo orang tua, makanya ayo menjadi contoh bagi anak-anak kita. Contoh dalam, nggak usah kita ngomong bla 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 tapi kita tidak melakukan, tapi kita lakukan. Lebih baik contoh dalam bentuk perilaku ya. Kemudian yang kedua adalah pergaulan. Oke, sini kan ada pasraman, di sini kan ada pura. Sering-sering anak kita suruh ke pura. Kalau di dalam saras tamu saya mengatakan bahwa kunang ulah yang pasahaya kita sang sadu juga sahayante. Yang gawaya pakadangan sang sadu juga kadangante. Ya diapen patu karo tuwi nguni wah yang sami teu lawan sang sadu hana kayogianing sadu. Ketika menjalin persahabatan, bersahabatlah dengan orang-orang yang baik, orang yang sadu. Ketika menjalin persaudaraan, bersaudaralah juga dengan orang yang sadu, orang yang baik. Ya diapen patu karo tuwi nguni wah yang sami teu lawan sang sadu. Kesalipun kita bertengkar dengan orang yang baik, mesti kebaikan yang kita dapatkan. Karena kita cuma bicara tentang kebaikan kok. Bu, pergaulan. Namun sahabat di zaman milenial ini yang paling setia bagi anak-anak kita apa? HP, betul Ibu, wes. Ya.
Nang omah itu keluar itu lebih baik dia nggak ambil wong tuane tapi HP ini melok. Ya, lebih baik nggak disangoni daripada HP ini ketinggalan. HP ini kantong pulsa ya deh ya. Nah itulah. Oleh karena itu ayo, ya walaupun kita tidak bisa mengingkari ya saya bilang ya, karena pengetahuan sekarang itu guru di sekolah juga pelajaran PR sudah di-share no HP. Ada anak kita nggak boleh buka HP ya ketinggalan PR-nya. Ya, tapi harus kita tanamkan dia tentang susila. Kita kasih dia batasan-batasan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ini terus terang ini adalah problem kita bersama. Problem kita, saya juga sebagai orang tua, itu adalah problem kita. Jadi sama dengan kita menaikkan layangan, kapan kita ulur, kapan kita tarik. Jadi anak-anak kita juga begitu. Tapi intinya yang paling penting adalah ayo orang tua menjadi contoh bagi mereka. Jangan dia mencontoh orang lain. Dalam keluarga, tadi Pak Kudari mengatakan dalam keluarga itu paling penting dulu ya. Kemudian yang kedua, ayo kumpulkan anak-anak kita datang sering ke pulau, kegiatan perada, kegiatan pasraman, kegiatan dengan tarian ini. Kan pepatah Jawa kan mengatakan witing tresno saka kulino ya Bu ya. Be saking bulet tiap hari. Kita kan bapaknya sudah kenal, ibunya sudah kenal. Lah ya apa maneh? Jadi lanjut aja kan begitu ya. Ya Ibu ya. Jadi mungkin jawaban saya begitu karena sekarang inilah dinamika ya, inilah problem kita bersama sesungguhnya. Kita melarang mereka main HP ya sekarang semua lewat HP. Gurunya di sekolah masih pelajaran nang HP, ngasih PR lewat HP. Nah, anak kita kalau nggak dikasih pulsa ya nggak bisa mengerjakan PR. Tapi itulah ayo kita kasih ada ajaran-ajaran susila, terutama tentang Trikaya Parisuda dulu saja yang sederhana. Coba Bapak tanya dulu nih tentang anak-anak ya jawabannya. Trikaya Parisuda itu apa? Ayo. Kok nggak ada yang jawab? Trikaya Parisuda, 3 hal yang harus dikendalikan dalam diri kita. Pertama apa? Apa deh pertama? Mana jika Parisuda berpikir yang baik. Ada berapa berpikir yang baik? Nah sekarang itu pertanyaannya. Berpikir yang baik itu ada berapa? Oh ya berat. Di dalam Saras Samu saya Sloka 74 itu berpikir itu ada 3. Ya. Nihan prawertianing manah rumuhu najara kene. Telu kue hanyem. Tan adeng ring rebyaning len, tan kroda ring sarwo sapur, ri mamitur rihana ring karmo palo. Berpikir yang baik ada 3. Yang pertama kali harus akan aku ajarkan. Yang pertama kali harus kamu kendalikan. Tan adeng ring rebyaning len, tidak iri hati dengan ide orang lain. Pesan Hindu yang terakhir tadi upeksa itu, tidak iri hati. Tan krodo ring sarwo suatu, jangan membenci semua makhluk. Rima mitu dihana ring karma pala, tidak mengingkari karma pala. Lebih lanjut nanti baca Saras Samu saya 75 dan 76 mengenai berkata dan berbuat ya. Itu saja dipahami dulu untuk menjaga karakter Hindu kalian. Trikaya Parisuda ajaran yang paling dasar kok dalam agama Hindu, tetap paling penting dalam kehidupan kita, yang akan menjadi benteng buat adik-adik sekalian ya. Mungkin demikian Ibu jawaban saya untuk buku. Ini saya Mas Kudari tidak ada itu ya, mungkin bisa mungkin melihat melalui petugas apa dah Mas Kudari itu, penyelenggara, mungkin lewat beliau Bu untuk pasraman. Karena biasanya di Pembina sih ada pembagian buku, nggak tahu sekarang. Kalau dulu saya pernah dapat dari sana 1 gepok begitu, jadi banyak isinya buku-buku. Ya Bu, coba diskusikan dengan Pak PHDI, Pak Kudari, kemudian juga dengan unsur-unsur Radah dan Pok Galuh mungkin. Ya walaupun di internet sekarang juga ada sebenarnya, tapi Ibu bilang kan terbatas. Jadi anak-anak lebih tertarik melihat berita yang lain daripada melihat ajaran agama. Ya lebih menarik mungkin ya, silakan. Jadi sekali lagi saya apresiasi harapan Ibu, mungkin mudah-mudahan nanti bisa terpenuhi oleh petugas agamanya dan Pak PHD ini.
Demikian mungkin Ibu Suksimo. Baik, untuk Ibu Erna apakah masih ada yang perlu ditanyakan? Sampun. Untuk yang kedua Bapak, ini pertanyaan dari Mbak Sinta Saraswati, beliau berasal dari Pagi Saji. Yang pertama adalah bagaimana cara memberikan penguatan karakter kepada anak didik yang di sekolah, di mana di sekolah tersebut lebih mengutamakan selain pendidikan yang Hindu. Yang kedua, sumber dari singkatan yang Bapak jelaskan tadi, Hindu, Hita Karana, Hidup Nijnana, dan yang lainnya. Mungkin itu Bapak. Terima kasih. Terima kasih anak Mbak Sinta ini ke alumni. Sudah lulus ya? Belum ya? Semester berapa sekarang? 7, bentar lagi skripsi ya. Apa rencana judul skripsi? Sidoarjo wis lho, Sidoarjo sudah mulai. Ya. Jadi kadang-kadang kita belajar itu dapat dari mana saja. Kalau saya bilang ya, Bapak cerita saya dulu, Bapak dulu ya. Bapak dulu besar bukan di Bali, tapi di Bogor. Ya, tahun 1982. Ada adik belum lahir ya, 82 ya. Masih di sana adik-adik anak-anak sekarang. 82 itu Bapak sudah di Bogor. Jadi sendiri, tidak ada orang tua. Jadi benar sendiri. Jadi lulus SMP itu di Bogor sendiri. Jadi bagaimana? Jadi tidak bisa ya memberikan, kembali kepada individu kita sebenarnya. Ya saya di sana orang tua tidak ada, kakaknya ada, kakak pun di Jakarta. Di sana belum ada pura cuma satu di asrama mahasiswa Bali, Jalan Cikuray 10 mahasiswa asramanya. Itu hanya ada Padmesari toh. Dan sembahyangnya pun masanya Purnamutilam toh. Banyak mahasiswa IPB. Tapi bagaimana saya dapat belajar dari teman-teman di sana tentang ya, karena pengetahuan itu kan bisa saja kita dapatkan dari mana, tapi kembali kepada hati kita, kembali kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita menguatkan diri bahwa kita adalah lahir dari Hindu, lalu juga kembali kepada diri. Jadi jangan terpengaruh dengan ajaran-ajaran. Anggap aja itu sebagai satu pengetahuan. Tidak saja di Malang banyak kok, apalagi kita masuk kepada sekolah-sekolah yang Kristen ya. Ya, mereka gitu. Ya anggap saja itu sebagai pengetahuan karena kita dapat belajar. Ya kita ambil posisi positifnya, tapi kita jangan sampai terbawa. Karakter Hindunya kita harus tetap kita tegakkan dalam diri kita. Ya, sekali lagi tolong dicamkan Bhagavad Gita 16 Sloka 23 tadi ya. Kemudian mungkin itu jawaban Bapak ya, jawaban yang argumentasi ya gimana? Karena itu dinamika. Jadi kembali kepada individu. Ayo kita pahami, terutama nanti PR bagi orang tua ini juga bagaimana orang tua di rumah memberikan satu ajaran-ajaran, guru-guru pasraman juga supaya murid-murid nanti Sinta setelah lulus kan mesti menjadi guru pasraman, nanti bagaimana mengajarkan ketika mereka hari Minggu itu kan sekolah pasraman, bagaimana kita menguatkan, memberikan satu doktrin-doktrin untuk senantiasa tegak di jalan Dharma ya. Salah satu tadi Bhagavad Gita 16 Sloka 23, kita pandu seperti Adya 8 Sloka 15 dan Sloka 17. Silahkan, itu Dharma. Saraswati Sloka 14 juga bisa ya. Jadi bagaimana Dharma itu menjadi bekal kita yang utama dalam mengarungi kehidupan. Kemudian pada sumber untuk Hindu singkatan tadi awal sudah saya katakan ini kotak gadek-gaduk. Ya, saya olah-olah sendiri. Jadi bagaimana Hindu itu dapat beradaptasi dengan lingkungan, belajar dari diri kita. Ini pengalaman pribadi sesungguhnya yang saya coba, ternyata begini. Ya, walaupun diolah-olah kemanapun itu juga bisa. Itu kalau bahasa Indonesia mungkin harmoni ya. Itu bisa integritas. N itu bisa nafsu atau semangat. D itu bisa disiplin. Ya, macam-macam bisa diolah. Nah, karena ini mementingkan karakter Hindu, Bapak arahkan kepada konsep ajaran Hindu. Semuanya tadi itu ada slokanya di sana. Kita gadukkan ke sana. Jadi bukan sekedar opini pribadi Bapak, walaupun gotak-gatik-gatuk, tetapi itu bersumber dari kitab suci. Semua ada sloka, semua ada pendukungnya. Semoga itu menjadi penguatan karakter bagi adik-adik dan anak-anakku sekalian. Ya, untuk
bukan hanya beragama Hindu tapi memiliki karakter Hindu. Menjadi sumber kedamaian kita karena memiliki pengetahuan hidup atau pikiran renjenana, kemudian nirmala atma ke hati yang suci, kemudian tegak di jalan dharma, kemudian tidak memiliki rasa iri hati atau benci kepada orang lain. Demikian mungkin sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas pertanyaan dua jawaban tersebut. Mungkin satu lagi pertanyaan terakhir sebelum kita break untuk makan siang. Oke, silakan. Mik. Ya, terima kasih. Saya sampaikan panganjali umat. Om Swastiastu. Nama saya Wisoko Mukanjoyo, asli Paksaji, sekarang tinggal di Karangpandan. Baik, terima kasih Bapak. Materinya sangat menarik sekali, jadinya saya ingin bertanya sedikit. Karena di remaja Hindu permasalahannya sangat kompleks sekali, terutama di pedesaan. Kenapa sangat kompleks? Karena yang utama itu pernikahan di usia muda. Ya. Yang saya tanyakan, apakah di sastra pernikahan di usia muda dibenarkan? Itu karena Bapak sendiri sangat hafal sekali dengan sloka-sloka, jadinya saya ingin menggali informasi, yaitu berupa sloka yang mengenai tentang perkawinan tersebut. Mungkin itu yang saya tanyakan karena saya sangat ingin tahu. Itu aja Bapak, terima kasih. Saya sampaikan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih Pak Wisoko dari Pagi Saji atas pertanyaannya. Mungkin intinya ini landasan sastra. Apakah landasan sastra di usia pernikahan dini di Hindu itu dibenarkan? Kalau memang ada itu mungkin sastranya di mana? Mungkin seperti itu Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mas siapa tadi? Mas Wisoko. Sudah berkeluarga ya Mas? Sudah, punya anak, punya putra. Istrinya? Satu. Oh, kok istrinya? Kemarin Masnya menikah dini apa enggak? Usia berapa? Waktu menikah kemarin 30, jadi sudah matang. Begini, kalau kita melihat dalam catur asrama, Brahmacari, Grihasta, Wanaprastha dan Biksuke ya. Kenapa Brahmacari ditempatkan ke yang pertama? Jadi Brahmacari, jadi ketika seseorang sudah memiliki pengetahuan, sesungguhnya Brahmacari ini selamanya kita terus belajar kalau proses belajar. Tapi dalam proses catur asrama itu Brahmacari adalah tahap belajar. Setelah dia selesai belajar apa? Setelah dia selesai untuk bisa mengajari dirinya untuk dewasa. Ini kan bukan remaja, kita bicara dewasa. Anak-anak remaja kan dewasa. Dewasa itu kalau menurut kesehatan itu sekitar umur 21 ke atas. Ya, 21 tahun ke atas sampai 450 kalau tidak salah itu termasuk dewasa. Jadi anak-anak itu dari kecil sampai umur 12, kemudian 13 sampai 19, sampai 20, kemudian 21 ke atas.
Nah, masa Brahmacari adalah masa menuntut ilmu. Secara spesifik di dalam Manusemerti sih tidak ada mengatakan usia sekian harus boleh kawin, tidak. Harus baru menikah, bukan kawin baru menikah, tidak. Tapi dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 itu kan dikatakan bahwa orang itu harus sudah dewasa dan memiliki keyakinan, tidak ada menyebutkan usia berapa. Tapi dalam undang-undang itu di bawahnya ada menyebutkan usia seorang yang sudah dewasa. Di sana ketentuan dewasa adalah 17 tahun sebenarnya. 17 tahun orang sudah bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi sekali lagi secara spesifik di dalam sloka, walaupun ada 8 macam-macam pernikahan, mulai dari Brahmana, Daiwa, kemudian apalagi ada 8 bentuk macam pernikahan, di sana tidak ada sih menyebutkan usia berapa. Tetapi ketika orang itu sudah memiliki pengetahuan, makanya dia tahap Brahmacari dia sudah selesai, baru dia ke tahap Gerahasta. Memang, jadi seseorang itu sudah mampu mengendalikan diri, sudah mengerti dengan tugas dan tanggung jawab. Jadi dia boleh menikah, tidak melakukan kecuali kalau pernikahan ini married by accident, ya kita tidak tahu ya. Tapi jangan sampai itu terjadi. Ya itu nyolong semare atau pernikahan yang di luar ketentuan. Itu jangan kita ikuti. Tapi ketika kita dalam keadaan normal, dalam keadaan baik, ayo kita dewasa dulu. Dewasa apa? Kita sudah mengerti dengan kebenaran, kita sudah mengerti dengan kewajiban, kita sudah mengerti dengan tanggung jawab, kita sudah bisa hidup mandiri terutama. Kalau dalam Manasundara dan Dharma Sakti, tujuan dari pernikahan itu kan ada 3: Dharma Sampati, Praja, dan Mati. Dharma Sampati itu suami istri itu bisa menjalankan dharma, kewajiban dharma. Ya, Dharma Sampati. Kemudian Praja adalah menikmati, Praja dalam membuat keturunan. Kemudian Ratri adalah menikmati kesenangan atau kebahagiaan dalam rumah tangga. Sekali lagi secara spesifik saya tidak pernah membaca usia sekian harus menikah, baru menikah, tidak. Tetapi ketika dia sudah bisa menjalankan dharma sampati itu tadi, jadi sudah mengerti dengan dharma, mengerti dengan kewajiban, bisa menghidupi keluarganya. Jangan sampai dia sudah menikah nanti suaminya nggak bekerja, karena dalam sloka berapa Bapak tidak hafal, artinya ketika seorang suami hidup dari harta seorang istri, itu dia akan termasuk laki-laki yang sangat hina, akan masuk ke dalam kawan neraka. Di mana demikian, Bapak lupa slokanya ada di kitab Manusemerti. Jadi laki-laki harus bisa menghidupi karena kewajiban seorang laki sebagai kepala rumah tangga. Laki-laki, kemudian yang perempuan sebagai ibu rumah tangga mengelola kehidupan dalam rumah tangga. Ya sekali lagi secara spesifik, atau nanti coba Bapak cari lagi apakah ada yang sloka usia sekian harus menikah, nanti coba Bapak cari slokanya. Tapi yang jelas kalau melihat catur asrama, ketika kita sudah mengerti dengan tugas dan kewajiban, ketika kita sudah mandiri, kita sudah hidup sendiri, memiliki penghasilan, dan yang penting punya pasangan, silakan untuk menikah. Pasangannya jangan nyari orang lain, carilah tetangga, carilah saudara-saudara kita sendiri ya. Mungkin demikian jawaban, mudah-mudahan. Buat sini juga PR nanti Bapak carikan, coba ada nggak yang menekan usia. Tapi dalam undang-undang perkawinan itu ada disebutkan di sana usianya berapa yang laki-laki, yang perempuan berapa. Kecuali tadi married by accident nggak tahu. Ya, terima kasih mungkin Mas, demikian Suksema. Baik, terima kasih Pak Gede atas jawaban yang telah diberikan. Mungkin saya rasa cukup deh, karena sudah 3 pertanyaan dan waktu juga sudah siang. Kita break dulu sebentar untuk makan siang. Nanti kita lanjutkan untuk materi yang kedua. Oke, prinsipnya dari materi pertama adalah penguatan karakter Hindu, yaitu adalah Hindu itu sendiri. Ada Hita Karana, Idepring Jenana, Nirmala Atma, Dharma, dan Upaksa. Mungkin ini adalah kata kunci yang perlu kita pahami dan kita tanamkan ke diri kita masing-masing. Demikian untuk materi yang pertama. Ada kurang lebihnya saya selaku moderator mohon maaf. Untuk teman-teman dari peserta, setelah ini kita persilakan untuk ke dapur umum untuk makan siang dan menikmati
hidangan, dan juga Bapak pemateri kita aturi ke dapur umum juga. Demikian materi pertama sudah selesai, saya akhiri dengan para pesanti. Untuk waktu istirahat, break kita sampai jam 11.40. Nanti lanjut kita materi yang kedua. Demikian saya sampaikan, saya akhiri. Om Santi 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 Om. Siap, kita foto sebentar, mungkin bisa. Jadi untuk teman-teman peserta bisa maju, Pak, kita akan bersama. Silakan. Untuk kuenya bisa tetap di situ aja, nanti kan kita di sini. Mungkin teman-teman aja, ayo langsung aja kita makan, langsung maju. Semua. Ayo, setelah kita langsung makan siang. Ayo. Masuk. Nanti saya masuk. Oke, untuk teman-teman bisa langsung ke dapur umum untuk menikmati sarapan makan siang. Terima kasih. Saya mengikuti Pak Wisata, guys. Ayo. Siap.